Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilham Nugraha, mahasiswa pasca sarjana London School of Public Relations Jakarta, jurusan Manajemen Bisnis dan Komunikasi, blended program batch 19. Hari ini, saya akan mempresentasikan penelitian proposal tesis dengan judul Strategi Komunikasi AHA Center pada program One ASEAN One Response untuk meningkatkan pemahaman Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengenai mekanisme kesiapsiagaan dan tanggap bencana dalam skala regional. Penelitian ini didasarkan pada 2 roadshow yang telah dilakukan oleh AHA Center di Malaysia dan Filipina. Latar belakang penelitian. Negara-negara ASEAN telah menghadapi banyak bencana yang disebabkan oleh bencana alam selama 10 tahun terakhir. Jumlah tersebut meningkat signifikan sejak tahun 2019 hingga saat ini. Terdapat 1.406 bencana pada tahun 2021. Hal ini meningkat hampir 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Apalagi, jumlah bencana pada tahun yang sama mengalami peningkatan sebesar 394 dari tahun sebelumnya. Sehingga secara total terjadi 1.800 kejadian bencana pada tahun 2022. Pada tahun 2022 saja, terdapat 8 kategori bencana akibat bencana alam yang terjadi secara intensif. 4 bencana yang paling sering terjadi adalah banjir sebesar 63,33%, diikuti oleh tanah longsor sebesar 11,78%, angin sebesar 13,96%, dan badai sebesar 7,06%. 4 sisanya dengan kejadian kurang dari 4% adalah gempa bumi sebesar 1,89%, kekeringan 1,13%, gunung berapi 0,82%, dan tsunami sebesar 0,04%. Bencana tersebut disebabkan oleh bahaya hidrometeorologi yang menjadi bencana yang paling sering terjadi di kawasan ASEAN. Berdasarkan laporan AHA Center tahun 2023, sejak tanggal 3 Januari 2022 hingga 1 Januari 2023, setiap harinya rata-rata terjadi 5 bencana yang terjadi di kawasan ASEAN, dengan total terdampak 59.800 orang, pengungsi sebesar 4.300 orang, dan tewas sejumlah 4 orang. 1 hilang dan 32-nya luka-luka. Rata-rata kerugian harian sebesar $1.080.000 Amerika. Kerusakan di negara-negara ASEAN tersebut secara total mencapai $392 juta Amerika di kawasan Asia Tenggara. Tren ini telah berkembang menjadi bencana multisektor di pelbagai lini lapisan masyarakat antar negara. Sebut saja tsunami Samudra Hindia tahun 2004, Topan Nargis tahun 2008, Topan Haiyan tahun 2013 adalah contoh bencana besar yang terdampak pada banyak orang dan kelompok rentan. Kemudian negara-negara terdekat juga terdampak sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut karena tingginya dampak yang terjadi karena bencana tersebut. Para pemimpin dari 10 negara anggota ASEAN berkomitmen untuk menyumbangkan aset dan kapasitas mereka secara fleksibel dalam penanggulangan bencana di ASEAN. Komitmen tersebut dikenal dengan nama One ASEAN One Response Declaration yang bertujuan untuk merespon bencana di ASEAN dan di luar kawasan sebagai satu upaya kolektif untuk mendapatkan respon yang cepat, memobilisasi sumber daya yang tersedia, dan membangun koordinasi yang jauh lebih kuat. The ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management atau yang biasa dikenal sebagai AHA Center didirikan tahun 2011 sebagai organisasi antar bangsa sekaligus koordinator utama untuk memperkuat kemampuan kolaboratif ASEAN dalam mendorong koordinasi dan kerjasama manajemen bencana regional. AHA Center memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama koordinasi, yang kedua pengelolaan sumber daya, yang ketiga pengelolaan informasi bencana, dan yang terakhir adalah pengelolaan pengetahuan dan publikasi. Berdasarkan fungsi intinya sebagai badan koordinasi utama di kawasan ASEAN, AHA Center harus menerjemahkan deklarasi One ASEAN One Response ke dalam satu bentuk tindakan. Belajar dari bencana yang baru terjadi di banyak negara tersebut, AHA Center telah berupaya untuk secara kolaboratif menemukan solusi guna memberikan informasi yang memadai kepada negara-negara anggota ASEAN melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana di negara mereka untuk mempersiapkan kebutuhan, kapasitas mereka dengan jauh lebih baik dalam melakukan upaya mitigasi bencana lintas sektor dan lintas negara dengan mengikuti mekanisme penanggulangan bencana skala regional sehingga
mereka dapat mengurangi kerugian dan korban jiwa secara konsultatif dan komprehensif. Center kemudian merancang One ASEAN One Response Roadshow sebagai kegiatan utama untuk menyebarluaskan informasi tentang mekanisme respons bencana regional, peran tingkat koordinasi masing-masing lembaga selama kesiapsiagaan dan respon bencana, dan mekanisme interoperabilitas yang telah dimiliki ASEAN dengan badan-badan perserikatan bangsa-bangsa. One ASEAN One Response juga bertujuan untuk memperkenalkan visi One ASEAN One Response kepada berbagai sektor dan pemangku kepentingan termasuk Organisasi Nasional Penanggulangan Bencana, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, kemudian media, dan entitas terkait lainnya. One ASEAN One Response Roadshow rencananya akan dilaksanakan di 10 negara ASEAN sepanjang tahun 2025. Dengan catatan bahwa setiap organisasi nasional penanggulangan bencana di negara tersebut akan mengundang organisasi-organisasi terkait di dalam negeri untuk bekerja sama sebelum, selama, dan setelah kejadian bencana. Selama tahun 2023 sendiri, AHA Center telah menyelenggarakan 5 One ASEAN One Response Roadshow di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan juga Filipina. Agar sukses melaksanakan One ASEAN One Response Roadshow, penting untuk dicatat bahwa interaksi antar berbagai sektor dan pemangku kepentingan harus bermakna, dan pesan tersebut harus disampaikan secara efektif oleh AHA Center. Oleh karena itu, tujuan dari One ASEAN One Response Roadshow tidak akan pernah tercapai tanpa adanya komunikasi yang efektif dan interaktif baik antar AHA Center dengan pemangku kepentingan, serta antar pemangku kepentingan dengan entitas lain. Selain itu, setiap negara di ASEAN mempunyai mekanisme penanggulangan bencananya masing-masing, yang tentu saja berbeda dari satu dan yang lainnya. Mekanisme dan pendekatan nasional tersebut memerlukan pengaturan tertentu agar selaras dengan mekanisme regional di tingkat ASEAN untuk mencapai interoperabilitas antara lain dengan badan-badan PBB, organisasi kemanusiaan internasional, sektor swasta, aktor kemanusiaan terkait, dan juga media. One ASEAN One Response Roadshow menempatkan komunikasi pada tingkatan yang paling tinggi karena peran roadshow tersebut dalam penanggulangan bencana sangat penting bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan juga aktor-aktor komunitas kemanusiaan lainnya yang relevan. Terutama pada saat mereka harus berpartisipatif secara aktif menjadi bagian dari mekanisme regional kolektif pada 3 tahapan utama, yakni pra-bencana atau kesiapsiagaan, saat bencana atau kita kenal sebagai respon, dan juga pasca bencana yang kita kenal sebagai pemulihan. Selain itu, strategi komunikasi harus didefinisikan dan diterapkan selama One ASEAN One Response Roadshow. Untuk menyelenggarakan One ASEAN One Response Roadshow di 10 negara ASEAN, diperlukan strategi komunikasi yang spesifik karena tidak hanya memudahkan penyampaian informasi, namun juga mempertimbangkan berbagai aturan dan nilai budaya yang berlaku di masing-masing negara untuk mencapai pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme penanggulangan bencana yang berskala regional. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Terdapat 2 rumusan masalah dalam penelitian ini. Jadi yang pertama, apa saja strategi komunikasi bencana yang digunakan AHA Center pada One ASEAN One Response Roadshow di Malaysia dan Filipina untuk meningkatkan pemahaman terhadap Organisasi Nasional Penanggulangan Bencana mengenai kesiapsiagaan bencana dan mekanisme respons di tingkat regional. Yang kedua, apa saja sebetulnya tantangan yang dihadapi dalam menerapkan strategi tersebut? Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana strategi komunikasi yang digunakan oleh AHA Center dapat meningkatkan pemahaman Organisasi Nasional Penanggulangan Bencana di Malaysia dan Filipina mengenai kesiapsiagaan mereka dalam bencana di tingkat regional dan mekanisme respons melalui One ASEAN One Response Roadshow. Oleh sebab itu, jika strategi tersebut diterapkan dengan baik, maka dengan mudah kita mereplikasikannya di negara-negara ASEAN lainnya. Kajian teori. Terdapat 1 teori utama dan 2 teori pendukung yang akan digunakan dalam penelitian ini. Jadi yang pertama, kita akan menggunakan teori komunikasi dari West dan Turner tahun 2021, di mana West dan Turner mengatakan bahwa terdapat pembuatan pesan, atribut pada pesan tersebut, dan juga bagaimana kita menganalisa dan juga reaksi tersebut. Yang kedua, teori yang digunakan adalah teori manajemen bencana yang dikenal
oleh River tahun 2011. Jadi dalam teori manajemen bencana tersebut terdapat setidaknya 4 kategori, yaitu yang bersifat komprehensif, progresif, integratif, dan juga profesional. Dan teori terakhir yang digunakan adalah teori strategi komunikasi bencana yang diperkenalkan oleh Hadow dan Hadow tahun 2014, di mana terdapat beberapa hal, yakni kita perlu melakukan sasaran audiensi. Kemudian yang kedua, kita perlu adanya komitmen dari para pemimpin di ASEAN. Kemudian yang ketiga, bagaimana komunikasi tadi dapat bersifat eksklusif dan juga inklusif dalam perencanaan dan juga operasionalnya. Kemudian adanya kesadaran situasional yang mencapai kesepakatan tertentu. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan media. Dalam proses penyusunan penelitian ini, terdapat paling tidak 10 artikel jurnal yang membahas topik yang sama. Ada Fiance, Criantoro dan Wulandari tahun 2021, Delgado, Garcia dan Carrillo tahun 2022, Ferrer, Vargas dan Torres tahun 2021, Ali, Nguyen, Vien dan Shah tahun 2015, Anson, Hatima dan Lestari tahun 2022, Humayroh tahun 2021, Fauzi, Mahramah tahun 2020, Prasasti dan Fuadi tahun 2017, Ginting, Simamora tahun 2020, dan yang terakhir ada Ramdan dan juga Huda tahun 2023. Demikian presentasi tesis proposal saya dari bab 1 sampai dengan bab 2. Terima kasih atas atensinya, sampai jumpa.